Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safika dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 2C akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat, yaitu siklus pendapatan Sambas Jaya Mart dan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Saya akan menjelaskan siklus pendapatannya terlebih dahulu. Perusahaan Sambas Jaya Mart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang barang kelontong untuk skala besar. Langsung saja ke penjelasan flowchartnya. Bagian penjualan menerima orderan dari pelanggan. Kemudian, bagian penjualan mengecek catatan transaksi pelanggan, apakah pelanggan tersebut masih mempunyai hutang atau tidak. Jika ia masih mempunyai hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan untuk melunasi utang terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka bagian penjualan akan menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka pesanan dianggap batal. Namun, apabila barang tersedia, maka pesanan pelanggan terpenuhi. Bagian penjualan kemudian membuat surat pemesanan barang dengan 3 rangkap. Dokumen asli disimpan secara temporer. 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, 1 salinan dikirim ke pelanggan. Setelah menerima surat tagihan dari bagian penjualan, bagian gudang kemudian menyiapkan barang. Setelah selesai, bagian gudang membuat surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Tembusan pertama dikirim ke bagian akuntansi, tembusan kedua untuk pelanggan, tembusan ketiga untuk bagian penjualan. Sementara dokumen asli disimpan di arsip permanen bagian gudang bersama dengan tagihan pemesanan barang. Pelanggan memberikan bukti pembayaran ke bagian penjualan, maka bagian penjualan membuat salinan untuk dikirim ke bagian akuntansi. Bagian penjualan menyimpan surat tagihan pemesanan barang, tembusan surat pengiriman barang, dan bukti pembayaran pelanggan ke dalam arsip permanen. Selanjutnya penjelasan flowchart siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Untuk awalan, bagian gudang melakukan pengecekan terhadap persediaan barang di gudang. Jika beberapa barang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, maka bagian gudang membuat surat pemesanan barang dengan 2 rangkap. Dokumen asli akan diarsip temporer. Rangkap pertama dikirim ke bagian keuangan, rangkap kedua dikirim ke bagian akuntansi. Bagian keuangan kemudian membuat surat permintaan barang, setelah itu akan dikirimkan ke pemasok. Sementara salinan surat permintaan barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Pemasok memberikan nota tagihan ke bagian keuangan. Setelah itu, bagian keuangan menggandakan atau mengkopi nota tagihan tersebut, kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Saat penerimaan barang, bagian gudang mencocokkan antara barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelumnya ada di arsip temporer. Setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 3 rangkap. Rangkap pertama diberikan ke pemasok, rangkap kedua dikirimkan ke bagian keuangan, rangkap ketiga untuk bagian akuntansi, dan dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Setelah itu, nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang akan diarsip dalam arsip temporer. Bagian keuangan kemudian membuat surat perintah membayar dengan 2 tembusan, 1 tembusan untuk bagian akuntansi, 1 tembusan untuk bank, sementara dokumen aslinya diarsip secara permanen bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan. Sekian penjelasan dari flowchart yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.